Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucky Oktavia. Saya akan membawakan materi pengantar bisnis yang berjudul Lokasi dan Pengelolaan Produksi. Penentuan lokasi usaha tergantung pada jenis usaha atau investasi yang dijalankan. Ada 4 lokasi yang harus dipertimbangkan sesuai kebutuhan perusahaan. 1. Lokasi untuk kantor pusat. 2. Lokasi untuk pabrik. 3. Lokasi untuk gudang. 4. adalah lokasi untuk kantor cabang. Secara umum, pertimbangan yang digunakan untuk menentukan lokasi adalah sebagai berikut. 1. Jenis usaha yang dijalankan. 2. Apakah dekat dengan pasar atau konsumen. 3. Apakah dekat dengan bahan baku. 4. Apakah tersedia TK. 5. Tersedia sarana dan prasarana. 6. Apakah dekat dengan perusahaan. 7. Apakah berada di kawasan industri. 8. Kondisi adat istiadat, budaya, sikap masyarakat. Dan yang terakhir adalah hukum yang berlaku di wilayah setempat. Keuntungan yang diperoleh dengan mendapatkan lokasi yang tepat, yaitu pelayanan yang diberikan kepada konsumen dapat lebih memuaskan. Kedua, kemudahan dalam memperoleh TK yang diinginkan, baik jumlah maupun kualifikasinya. Ketiga adalah kemudahan dalam memperoleh bahan baku atau bahan penolong dalam jumlah yang diinginkan secara terus-menerus. 4. Kemudahan untuk memperluas lokasi usaha. Dan yang terakhir adalah memiliki harga ekonomis yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Berikutnya adalah ruang lingkup operasional produksi. Operasional produksi adalah segala kegiatan yang dilakukan secara tematis berkaitan dengan teknik, memperoleh input faktor produksi, kemudian dilakukan pengolahan barang dan jasa agar siap dijual. Poin-poin operasional produksi yaitu 1. Lokasi produksi. 2. Sumber bahan produksi. 3. adalah teknis operasional produksi. Metode penilaian lokasi juga terdiri dari 3. 1. Metode yang dapat digunakan untuk menilai suatu lokasi sebelum diputuskan. 1. Penilaian hasil atau value. 2. Metode perbandingan biaya. Dan yang terakhir adalah metode analisis ekonomi. Berikutnya adalah luas produksi. Luas produksi dapat dilihat dari segi ekonomis dan segi teknis. Dari segi ekonomis, berapa jumlah produk yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan biaya yang paling efisien. Sementara dari segi teknis, jumlah produksi yang dihasilkan atas dasar kemampuan mesin dan peralatan serta persyaratan teknis. Luas produksi adalah jumlah volume output yang seharusnya diproduksi oleh suatu perusahaan dalam suatu periode. Luas produksi ekonomis ditentukan oleh 1. Kecenderungan permintaan yang akan datang. 2. Kemungkinan pengadaan bahan baku, bahan pembantu. 3. adalah tersedianya teknologi, mesin dan peralatan di pasar. Dan yang terakhir adalah daur hidup produk dan produk substitusi dari produk tersebut. Tata letak produksi juga diuraikan sebagai berikut. Tata letak atau layout adalah suatu proses dalam penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produk atau operasi. Layout dirancang berkenaan dengan produk, proses, sumber daya manusia, dan lokasi sehingga dapat dicapai efisiensi operasi. Sementara keuntungan dari layout adalah 1. Memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan. 2. Pemakaian ruang menjadi efisien. 3. Mengurangi biaya produksi. 4. Aliran material menjadi lancar. 4 adalah biaya pengangkutan material dan barang jadi rendah. Dan yang terakhir adalah memberikan kenyamanan, kesehatan, keselamatan kerja yang lebih baik. Jenis-jenis layout itu terdiri dari 1. Posisi tetap, ditujukan pada proyek yang karena ukuran, bentuk, atau hal-hal lain yang tidak mungkin untuk memindahkan produknya.
Sementara orientasi proses itu didasarkan pada proses produksi barang atau pelayanan jasa. Yang ketiga, proses layout, jenis tata letak yang menempatkan mesin-mesin atau peralatan sejenis yang memiliki fungsi sama dalam suatu kelompok atau satu ruangan. Berikutnya adalah tata letak kantor, berkaitan dengan tata letak posisi pekerja, peralatan kerja, dan tempat yang untuk menyalurkan informasi. Tata letak pedagang eceran atau pelayanan berkenaan dengan pengaturan dan alokasi tempat serta arus bermacam produk atau barang agar lebih banyak yang dapat dipajang. Selanjutnya adalah tata letak produk, mencari pemanfaatan personal dan mesin yang terbaik dalam produksi yang berulang-ulang. Sifat dan proses produksi. 1. Ekstraktif, yaitu mengambil sesuatu dari alam dan diubah bila perlu. Berikutnya lagi adalah analitis, yaitu produksi yang menggunakan jenis bahan mentah untuk memproduksi 2 atau lebih barang jadi. Berikut sintetis, menggunakan beberapa bahan untuk memproduksi satu macam barang. Dan yang terakhir adalah pengubahan, produk di mana bahan mentah hanya diubah bentuknya. Proses produksi dibedakan atas 2 macam. Perusahaan yang memproduksi barang yang sama terus-menerus, itu disebut dengan produksi kontinu. Sementara untuk produksi tidak kontinu adalah perusahaan yang memproduksi barang sesuai pesanan orang. Itu adalah materi dari pengelolaan produksi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.